Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. 1146 hanya beruntung. Jadi, 2. Ada masa istirahat setelah kompetisi beregu. Itu tidak lama, 1 minggu. Kemudian, itu adalah kompetisi individu. Peringkat akhir tergantung pada total poin dalam kompetisi tim dan kompetisi individu. Dengan kata lain, Yun Feng melepaskan kesempatan poin tambahan dari binatang buas, yang memberi 2 sekolah lainnya kesempatan untuk mengungguli dia dalam kompetisi individu. Berbicara tentang ini, meskipun semua orang dari Juxing merasa sangat disayangkan, keputusan Yun Feng pasti tidak salah. Setelah mengatakan itu dengan menyesal, Rong Xin tertawa lagi. Apakah kamu bercanda? Paman ketiga dari keluarga Wei itu tidak terlihat seperti orang yang baik dan dia bahkan tampaknya memiliki konflik dengan adik perempuan saya. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Anggota sekolah Juxing lainnya pasti setuju. Di mata mereka, siapapun yang memiliki dendam terhadap Yun Feng akan menjadi musuh bersama mereka. Kompetisi individu yang diikuti hanya tentang kekuatan individu. Meskipun seminggu agak singkat, mereka bisa sedikit banyak mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Penatua kelima keluar lagi, seolah-olah dia sedang bertemu seseorang. Orang-orang dari sekolah Juxing pasti mengasingkan diri untuk berlatih dan berusaha untuk meningkat dalam seminggu. 7 hari berikutnya benar-benar sepi. Sekolah Star Cloud dan Hua Feng tidak akan cukup bodoh untuk memprovokasi mereka. Mereka mungkin menahan amarah mereka dan memaksakan diri secara diam-diam. Meskipun ada celah dalam kompetisi tim, itu bisa ditebus dalam kompetisi individu. Juxing akan menghadapi daya tembak sengit sekolah Star Cloud dan Hua Feng lagi dalam kompetisi individu. Namun, orang-orang Juxing semuanya acuh tak acuh. Orang lain juga punya ramuan, tapi tidak semua orang punya ramuan yang dicampur dengan cairan kuali emas. Sementara semua orang berkultivasi dengan damai, Yun Feng sudah memasuki Istana Naga. Dia ingin Erlei menjawab banyak pertanyaannya. Begitu dia memasuki Istana Naga, Kulanyi sudah membuka matanya dan tersenyum hangat pada Yun Feng. Yun Feng melihat sekeliling dan menemukan bahwa Erlei berada di sudut yang jauh. Mengapa dia berdiri begitu jauh? Yun Feng bertanya dengan curiga. Kulanyi terkekeh dan membuat suara yang menyenangkan jauh di tenggorokannya, mencium pipi Yun Feng. Siapa tahu, mungkin dia suka menyendiri. Yun Feng, yang pipinya agak merah, menatap mata Kulanyi yang sehitam malam. Dia berjinjit dengan lembut dan tubuhnya yang lembut dan ramping mendekat, mencium pipi pria itu dengan lembut. Sedikit merah gelap melintas di mata Kulanyi dan kemudian menghilang dengan cepat. Aku akan pergi mencarinya. Yun Feng berbisik dan dengan cepat berjalan mendekat. Kulanyi, sebaliknya, menatap punggung Yun Feng. Dia dengan lembut meletakkan jarinya di pipinya dan menyentuh tempat dia dicium saat itu. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Istrinya sepertinya telah belajar mengekspresikan dirinya. Erlei, yang berdiri di sudut dan memikirkan sesuatu, dengan tajam memperhatikan suara langkah kaki di belakangnya. Dia segera berbalik dan merasa lega saat mengetahui bahwa itu adalah Yun Feng. Saya pikir itu. Melihat bahwa Erlei jelas lega, Yun Feng tidak bisa menahan perasaan bingung di benaknya dan dia menatapnya untuk sementara waktu. Yun Feng duduk di tanah dan menepuk tanah, meminta Erlei untuk duduk juga. Erlei tidak peduli dengan hal-hal sepele dan duduk dengan sangat tegak. Apa yang kamu mau dari saya? Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Banyak hal. Erlei membuka mulutnya dan menunjukkan gigi putihnya yang tajam. Apa yang ingin kamu tanyakan? Katakan padaku. Yun Feng merenung sejenak di benaknya dan akhirnya berkata, pertanyaan pertama. Mengapa binatang ajaib tingkat kaisar itu memanggilmu Tuan? Erlei tertegun. Dia menggaruk kepalanya dengan tangannya. Siapa yang tahu mengapa pria itu memanggilku seperti itu? Kamu tidak tahu. Yun Feng mengangkat alisnya. Erlei meletakkan tangannya di atas lututnya. Kalau saya bilang saya tidak tahu, saya tidak tahu. Meskipun Yun Feng tidak tahu banyak tentang Erlei, dia tahu dari cara dia berbicara dan melakukan hal-hal bahwa dia adalah pria yang memegang kata-katanya. Jika dia mengatakan dia tidak tahu, dia pasti tidak tahu. Baiklah, aku akan lulus. Apa bentuk aslimu? Pertanyaan ini mengejutkan Erlei untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia tampak sedikit marah dan berteriak, bentuk aslinya.
Saya khawatir saya akan menakuti Anda sampai mati jika saya memberitahu Anda bentuk asli saya. Yun Feng tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Aku benar-benar ingin tahu apa bentuk asli yang bisa membuatku takut sampai mati ini. Melihat senyum di wajah Yun Feng, Erlei sedikit malu dan marah. Dia tiba-tiba berdiri. Saya biasanya tidak memberi tahu orang. Kali ini, karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu. Suara keras Erlei juga menarik perhatian Kulanyi. Dia memandang acuh tak acuh dengan mata hitamnya. Setelah memahami apa yang dimaksud Erlei, dia sedikit mengangkat alisnya yang indah dan berjalan mendekat. Yun Feng juga berdiri dan bersiap untuk mendengar jawaban yang bisa membuatnya takut sampai mati. Erlei meletakkan tangannya di pinggul dan menatap Yun Feng, menarik napas dalam-dalam. Dengarkan, wujud asliku adalah seekor naga. Yun Feng langsung tertegun. Kulanyi tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Naga, wujud asli Erlei adalah seekor naga. Naga, kata Yun Feng dengan heran. Erlei tertawa terbahak-bahak. Bagaimana menurutmu, Yun Feng? Apakah Anda sangat terkejut? Apakah Anda merasa tidak bisa dipercaya? Hahaha. Yun Feng memandang Erlei dan sedikit curiga. Naga, apakah Erlei benar-benar anggota naga? Ini, sepertinya tidak terlalu bisa diandalkan. Jawaban ini di luar dugaan saya. Suara laki-laki malas datang, yang membuat Erlei menggigil. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Kulanyi berjalan dengan santai dan berdiri di samping Yun Feng. Ada kilau samar di mata hitamnya. Jika kamu naga, ambil bentuk aslimu. Erlei tertegun. Yun Feng juga mengangguk. Erlei, karena kamu naga, tunjukkan wujud aslimu. Apakah kamu naga hitam atau naga merah? Mengapa aku harus berubah hanya karena kamu memintaku? Kulanyi mengangkat alisnya. Kamu tidak berubah. Apakah kamu menyombongkan diri? Saya tidak menyombongkan diri. Aku adalah naga sejak awal. Jika kamu naga, kenapa kamu tidak berubah? Jika saya tidak ingin berubah, saya tidak akan melakukannya. Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Oh, sepertinya kamu masih menyombongkan diri. Kamu mungkin hanya iri dengan penampilan para naga dan ingin memuliakan dirimu sendiri. Sial, aku naga. Saya tidak memuliakan diri sendiri. Aku adalah naga sejak awal. 1147 hanya beruntung. Jadi, 3. Kalau begitu ubahlah. Jika Anda tidak berubah, itu hanya berarti. Aku akan menunjukkan transformasiku. Yun Feng mendengarkan percakapan antara Kulanyi dan Erlei di samping. Pada akhirnya, Yun Feng hanya bisa menghela nafas dalam pikirannya. Erlei, kamu masih belum cukup duniawi. Kamu benar-benar terlalu lemah di depan Kulanyi. Setelah meneriakkan ini, Erlei tahu bahwa dia telah ditipu. Melalui rambutnya yang acak-acakan, dua berkas cahaya melesat dari matanya ke arah Kulanyi dengan marah. Kulanyi, sebaliknya, mengangkat sudut mulutnya dengan bangga. Apa yang dikatakan adalah air yang terciprat. Karena Anda sudah mengatakannya, ubahlah. Biarlah. Pada akhirnya, Erlei tidak berniat melawan lagi. Dia segera mengerahkan kekuatannya dengan tangannya dan elemen petir ungu pekat yang luar biasa keluar dari telapak tangannya, memutar dengan gila-gilaan dengan banyak ular putih kecil, membuat suara mendesis dari waktu ke waktu. Desir, diiringi oleh suara kecil guntur, elemen ungu pekat langsung menyelimuti seluruh tubuh Erlei seperti kepompong ungu besar. Kulanyi dan Yun Feng berdiri di samping dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Erlei mengatakan bahwa wujud aslinya adalah seekor naga. Apakah dia benar-benar seekor naga? Kepompong ungu besar itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Diiringi guntur yang terus-menerus, kepompong itu pecah dengan lembut seperti cangkang telur. Retakan, cangkangnya terkelupas dan cahaya ungu pekat yang luar biasa muncul. Kulanyi dan Yun Feng hanya bisa menyempitkan mata mereka. Cahaya ungu yang berkedip tiba-tiba keluar dan dengan cepat ditarik ke dalam kulit telur. Kemudian, kulit telurnya terkelupas dan tubuh asli Erlei muncul di depan mereka. Ini adalah, Kulanyi tiba-tiba melebarkan matanya. Yun Feng memiliki ekspresi yang sama. Kemudian, fitur wajah mereka langsung menegang. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha. Tawa tak terkendali Kulanyi dan Yun Feng terdengar di Istana Naga dengan gema yang cukup banyak. Keduanya hampir menangis karena tawa.
Hahaha. Apa yang Anda tertawakan? Beraninya kau menertawakanku. Raungan Erlei juga bergema di Istana Naga. Yun Feng menyentuh perutnya yang hampir sedikit sakit karena tertawa dan menyeka air mata di sudut matanya. Dia ingin serius, tetapi dia tertawa lagi. Sial, apa aku selucu itu? Kulanyi akhirnya berhenti tertawa. Dia menyentuh dagunya dan menaksir tubuh asli Erlei dengan susah payah. Kau memang naga yang tidak biasa. Yun Feng tertawa lagi dan berkata, Erlei, kamu bisa mengubahnya kembali. Beraninya kau mengejekku. Cahaya ungu tiba-tiba meningkat dan sosok tinggi dan kokoh segera muncul di depan Yun Feng. Mata Erlei, yang berkilauan karena amarah, tersembunyi di balik rambutnya dan dia mengeluarkan suhu yang membakar, seolah ingin membakar kedua orang yang terus tertawa itu seketika. Aku tidak mengejekmu, tapi tubuh aslimu, memang terlalu mengejutkan. Yun Feng akhirnya berhenti tertawa dan menenangkan napasnya sebelum berbicara. Wajah Erlei berkedut. Kulanyi berdeham. Siapa yang memberitahumu bahwa tubuh aslimu adalah naga? Aku tidak butuh siapapun untuk memberitahuku. Aku adalah naga sejak awal. Erlei, apakah kamu melihat naga sungguhan? Tanya Yun Feng ragu-ragu. Ini jelas menantang garis bawah Erlei lagi. Yun Feng, saya telah bermain dengan naga sejak saya lahir. Aku persis sama dengan mereka. Jika aku bukan naga, aku ini apa? Selain itu, aku mendengar tentangmu dari seekor naga. Apa yang kamu katakan tadi? Katakan lagi. Kulanyi tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap Erlei. Kamu bilang kamu mendengar tentang Feng Feng dari naga. Yun Feng juga terkejut. Sebuah nama tiba-tiba melintas di benaknya. Erlei, kamu sudah tahu tentang aku. Tidak heran dia bersikeras mengikutinya. Itu mungkin karena kepribadiannya, tetapi sebagian besar alasannya adalah karena dia mengenalnya. Erlei mendengus dan menatap Kulanyi. Terus, saya pikir dia melebih-lebihkan, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Kalau tidak, saya tidak akan mengikuti Anda. Naga mana yang kamu dengar tentang Feng Feng? Nada Kulanyi tiba-tiba menjadi lebih suram. Seseorang tidak bisa membantu tetapi muncul dalam pikirannya. Apakah pria itu? Siapa lagi yang bisa? Ao Jin, kata Erlei dengan keras. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama menyadari bahwa itu adalah dia. Yun Feng memandang Erlei dengan penuh semangat. Kamu berhubungan dengan Paman Genit. Di mana dia sekarang? Apakah para naga baik-baik saja? Erlei melirik Yun Feng dengan aneh. Bagaimana saya tahu? Terakhir kali saya berbicara dengannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku belum menghubunginya sejak itu. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merenung sejenak. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia bertemu Paman Genit ketika kerajaan Karan masih ada. Terakhir kali dia bertemu Paman Genit sudah lama sekali. Sejak Paman Genit kembali ke naga, dia tidak muncul lagi. Meskipun Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, dia masih merindukannya dalam pikirannya. Yun Feng tidak bisa melupakan bantuan yang diberikan Paman Flirtatious pada awalnya ketika keluarga Yun dalam bahaya. Dengan kemampuan Paman Genit, dia pasti punya cara untuk menemukannya. Hanya ada satu penjelasan untuk tidak muncul begitu lama. Mungkin ada banyak hal yang harus dia lakukan dengan para naga, atau mungkin para naga sedang menghadapi sesuatu. Melihat ekspresi khawatir Yun Feng, Erlei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana bisa terjadi sesuatu pada Ao Jin. Dia adalah naga emas. Kamu benar, Yun Feng mengangguk. Jika Paman Genit ingin menghubunginya, dia pasti punya cara. Meskipun dia khawatir dalam pikirannya, dia memiliki urusannya sendiri untuk dilakukan. Kulanyi terdiam untuk waktu yang lama. Ao Jin, naga emas, berarti lebih dari sekadar nama untuk Kulanyi. Apa yang Anda pikirkan? Yun Feng melihat bahwa Kulanyi diam. Kulanyi melirik Yun Feng. Apakah kamu berpikir bahwa aku cemburu? Yun Feng mengangkat alisnya. Kulanyi terkekeh. Memang, pikiranku agak tidak nyaman, tapi aku memikirkan hal lain. Apakah Anda ingat pria berkerudung dan pria bertopeng? Mereka berasal dari organisasi misterius. 1148 hanya beruntung. Jadi, 4. Wajah Yun Feng segera menjadi gelap. Ya, tentu saja. Dia masih memiliki skor besar untuk diselesaikan dengan mereka. Mereka menyelidiki keluarga Yun dan mengambil jiwa leluhurmu. Mereka mungkin melakukan banyak hal pada keluarga Yun secara rahasia.
Mereka juga menyerang keluarga Ling. Mereka bahkan memiliki kekuatan yang mirip dengan keluarga Ling. Mungkin mereka juga akan menyerang para naga, kan? Murid Yun Feng menyusut. Mereka mungkin menyerang naga. Darah naga sangat berharga. Itu adalah harta karun yang dikejar semua orang, terutama darah naga emas. Kulanyi hanya bisa mengernyit. Organisasi misterius itu sepertinya mengumpulkan hal-hal unik di dunia ini. Garis keturunan keluarga Yun, kemampuan keluarga Ling, dan darah naga emas semuanya sangat istimewa. Jika itu masalahnya, mereka benar-benar berani. Yun Feng mengertakkan gigi dan berkata, Erlei bingung. Apa yang sedang Anda bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti? Kulanyi dan Yun Feng memandang Erlei. Yun Feng bertanya, Erlei, apakah kamu punya cara untuk menghubungi Paman Genit? Erlei tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bercanda? Tentu saja tidak. Ao Jin tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Jika dia dikalahkan dengan mudah, dia tidak akan layak menyandang gelarnya sebagai naga emas. Sudut mulut Kulanyi sedikit melengkung, terlihat agak nakal. Yun Feng juga merasa lega setelah mendengar itu. Itu memang terjadi. Dengan potensi naga emas Paman Ao Jin, dia setidaknya harus memasuki tingkat kaisar dalam lebih dari 1 dekade. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Anda harus khawatir tentang bisnis Anda sendiri. Adapun yang lainnya, jangan khawatir tentang mereka untuk saat ini, kata Kulanyi. Yun Feng mengangguk. Dia akan memikirkan hal lain setelah menangani masalah ini di markas besar keluarga Yun. Dan Mo Changge itu, jangan pedulikan dia. Kulanyi tiba-tiba menggertakkan giginya. Yun Feng terkekeh. Setelah kejuaraan, aku akan menyelidiki Pulau Yuelun. Jika Mo Changge tidak meninggalkan tempat ini, aku mungkin bisa menemukannya. Sudahlah. Kentang yang sangat panas. Sudah 5 hari sampai Yun Feng keluar dari Istana Naga. Yun Feng merasa agak aneh setelah memikirkan pertanyaan tentang tubuh asli Erlei. Erlei percaya bahwa dia adalah seekor naga, tetapi tubuh asli Erlei dan naga bisa dikatakan sangat berbeda. Namun, Erlei sangat percaya dan mengatakan bahwa dia adalah naga dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Yun Feng tidak tahu harus berkata apa. Erlei berkata bahwa dia tumbuh bersama naga dan sama dengan mereka. Dengan kata lain, bentuk bayi naga mungkin sangat mirip dengan Erlei, tetapi mereka tidak sepenuhnya sama. Ketika Erlei melihat mereka, dia mengkategorikan dirinya sebagai naga lain dan percaya bahwa dia adalah naga tanpa keraguan. Namun, jelas ada perbedaan yang berbeda saat ia tumbuh dewasa. Erlei dan naga jelas merupakan elemen yang berbeda. Yun Feng tidak bisa memberitahu Erlei bahwa dia bukan naga, karena Yun Feng tidak tahu siapa dia. Tampaknya hanya orang seperti tuannya yang tahu seperti apa tubuh asli Erlei. Malam itu, Yun Feng duduk sendirian di halaman dan merenung. Penatua kelima tidak bisa menahan perasaan bingung ketika dia masuk. Nak, mengapa kamu duduk di luar begitu larut? Yun Feng mendongak. Sangat jarang melihat penatua kelima di siang hari. Dia pikir dia tidak akan kembali sama sekali. Ternyata dia kembali pada malam hari. Hari sudah larut. Tidak ada apa-apa. Tuan, Anda kembali sangat terlambat. Penatua kelima duduk di sebelah Yun Feng dan tertawa kecil. Itu semua karena terlalu banyak aturan untuk kontes. Saya pasti tidak bisa membiarkan 2 sekolah lain mengambil terlalu banyak keuntungan. Yun Feng menekan bibirnya dan tersenyum. Tuan, saya selalu ingin bertanya mengapa Anda bersikeras menjadi pemimpin tim saat itu. Dengan kepribadianmu, kamu seharusnya tidak terobsesi dengan ini. Penatua kelima hanya bisa menghela nafas setelah mendengar itu. Ini semacam dendam pribadi. Ini adalah dendam antara aku dan Feng Lin. Mungkin aku satu-satunya yang tidak bisa melepaskan masa lalu. Namun, jika Juxing bisa mendapatkan tempat pertama kali ini, saya akan mengalahkannya untuk pertama kali. Yun Feng tersenyum. Penatua kelima melirik Yun Feng. 3 akademi kurang lebih memiliki dendam di masa lalu. Tidak apa-apa karena kita jarang bertemu. Tapi kali ini, kita harus menang. Itu juga bisa membuat ketiga akademi berhenti berkelahi. Petik 2. Tak satu pun dari mereka menganggap orang lain lebih baik. Pemenang kali ini tentunya mewakili reputasi dan kekuatan terbesar dari ketiga akademi tersebut. Hahaha, meskipun Juxing tidak bisa mendapatkan tempat pertama, bahkan jika kamu mendapatkan tempat ketiga, itu tidak masalah. Juxing akan tetap bangga padamu. Tawa hangat dari penatua kelima bergema di langit malam.
Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap langit malam yang luas dengan tenang. Dia bersumpah untuk berjuang untuk tempat pertama. Minggu penyesuaian berlalu dengan sangat cepat dan kompetisi individu akan segera dimulai. 5 anggota sekolah Juxing berkumpul hari itu. Yun Feng melirik ekspresi teman-temannya yang lain. Setiap orang pasti mendapatkan sesuatu dalam 7 hari ini. Kompetisi individu akan dimulai hari ini. Apakah kamu siap? Tanya Tian Kui. Orang-orang Juxing semuanya mengangguk sambil tersenyum. Kali ini, kita akan memukul pantat mereka sampai mereka buang air kecil. Kata Rongxin dengan keras. Yang lain juga bergema. Tian Kui menatap Yun Feng. Yun Feng terkekeh. Kali ini, Juxing harus menang. Itu benar, kita akan menang. Tempat kompetisi individu kali ini sebenarnya adalah arena utama sekolah sihir Hua Feng. Ketika Yun Feng dan yang lainnya bergegas, itu sudah penuh dengan murid Hua Feng. Mereka semua berteriak dengan antusias dan bersorak untuk Hua Feng. Hua Feng benar-benar pandai memanfaatkan keunggulan tuan rumah. Orang-orang Hua Feng sangat bangga, kata seseorang dari Juxing. Rongxin menoleh dan mendengus jijik. Memang, memiliki orang-orang mereka sendiri untuk menyemangati mereka di kandang sendiri, moral mereka luar biasa tinggi dan mereka memiliki keuntungan psikologis. Di bawah sorakan, orang-orang Hua Feng semuanya tersenyum, terlihat sangat bangga. Orang-orang dari Star Cloud School juga datang lebih awal. Melihat orang-orang dari sekolah Juxing, wajah mereka langsung menjadi gelap dan menunjukkan keganasan. Tampaknya sekolah Star Cloud ingin membalas dendam dengan sengit dalam kompetisi individu. Para peserta dari 3 akademi sudah tiba. Ketiga tetua berdiri di peron bersama-sama. Feng Lin melambaikan tangannya, dan adegan itu langsung terdiam. Setelah berbasa-basi, mereka akhirnya sampai ke topik. Aturan kompetisi individu agak istimewa. Semua peserta akan bertarung berpasangan. 15 dari mereka akan dibagi menjadi 7 kelompok dengan 1 orang tambahan, dan orang tambahan ini akan langsung masuk 8 besar. 7 grup akan menghasilkan 7 teratas, dan 8 teratas akan muncul. Yang kalah tidak akan mendapatkan apa-apa. Lagi pula, hanya 8 besar yang akan mendapatkan poin. 1149 hanya beruntung. Jadi, 5. Kemudian, 8 kontestan yang tersisa terus bertarung secara berpasangan, hingga diperoleh 4 pemenang. Peringkat keempat pemenang ditentukan berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk kemenangan mereka. Semakin pendek waktunya, semakin tinggi peringkatnya. 4 pemenang yang maju terus bertarung secara berpasangan, hingga ditentukan juara pertama, kedua dan ketiga. Setelah aturan diumumkan, semua orang berpikir, bukankah orang yang menarik undian orang tambahan akan sangat beruntung? Dia akan langsung masuk 8 besar dan mendapatkan poin. Tentu saja, sangat sulit untuk tidak bertemu seseorang dari akademi mereka sendiri dalam pertarungan 1 lawan 1. Begitu mereka bertemu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bisa membiarkan salah satu dari mereka maju. Biasanya, jika mereka menghadapi situasi seperti itu, orang-orang dari akademi yang sama pasti tidak akan bertarung. Biasanya, pihak yang lebih lemah akan secara sukarela mengaku kalah, sehingga pihak yang lebih kuat dapat mempertahankan kekuatannya hingga babak berikutnya. Setelah aturan diumumkan, tibalah waktunya untuk menarik undian. Banyak yang dimasukkan ke dalam kotak tertutup. 5 siswa Hua Feng adalah yang pertama menggambar, diikuti oleh Star Cloud. Semua orang mau tidak mau menyentuh lot lebih lama saat mereka menggambarnya. Semua orang ingin menggambar lot unik itu. Selama mereka menggambar sebanyak itu, mereka akan mendapatkan lebih banyak peluang untuk akademi mereka. Juxing adalah yang terakhir. Beberapa orang dari Juxing tidak terburu-buru. Ketika tiba waktunya, mereka hanya akan mengulurkan tangan dan menggambar banyak. Setelah menggambar undian, mereka akan pergi. Yun Feng tentu saja yang terakhir dalam antrian. Baginya, semua angka itu sama. Semua orang menggambar nomor mereka secara berurutan, meninggalkan Yun Feng yang terakhir. Yun Feng melirik situasi di sisi Hua Feng dan Star Cloud dan melihat ekspresi marah dan tidak rela dari para murid dari 2 sekolah. Seperti yang diharapkan, Juxing beruntung. Yun Feng meraih dan mengeluarkan lot terakhir. Dia memegangnya di tangannya dan tidak segera melihatnya. Rongxin baru saja selesai menggambar ketika dia datang ke sisi Yun Feng tanpa melihatnya. Saudari junior, biarkan aku melihat apa yang kamu gambar.
Yun Feng melirik bola angka di tangan Rong Xin dan juga dengan cepat melirik bola di tangannya. Dia tersenyum ringan saat angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup. Rong Xin agak bingung. Dia hanya mendengar Yun Feng berkata, "Aku nomor 2. Bagaimana denganmu, Rong Xin?" Rong Xin menggosok matanya dan membuka bola angka di tangannya. "Aku? Saya?" Rong Xin mengambil bola dan tertawa terbahak-bahak. "Tian Kui, lihat apa yang saya gambar." Rong Xin mengangkat bola angka di tangannya. Tidak ada apa-apa di atasnya. Itu banyak yang spesial. Orang-orang Juxing langsung tersenyum bahagia setelah melihat itu. Orang-orang Star Cloud dan Hua Feng mau tidak mau mengutuk secara diam-diam. Keberuntungan macam apa ini? Rong Xin tertawa terbahak-bahak dan mengangkat bola angka di tangannya lebih tinggi lagi. Dia melirik murid-murid dari 2 sekolah lainnya secara provokatif. "Jadi bagaimana jika Anda memilih dulu? Jadi bagaimana jika Anda mencari untuk waktu yang lama? Dewi keberuntungan tidak akan menjagamu." "Haha, sepertinya keberuntungan Juxing cukup bagus." Penatua kelima melihat bola angka di tangan Rong Xin dan terkekeh. Sudut mulut Feng Lin dan Leng Mi juga berkedut. Keberuntungan Juxing benar-benar. Dia hanya mendapat 1 tempat di 8 besar. Dia hanya akan mendapat 1 poin di tempat ke-8, kata Leng Mi dengan dingin. Feng Lin juga berkata, memang. Ada terlalu banyak variabel dalam kompetisi individu. Bahkan jika dia masuk 8 besar, perbedaan poin di antara mereka sangat besar. Lebih baik tidak tertawa terlalu dini. Elder kelima tidak bisa diganggu dengan mereka berdua. Dia masih tersenyum. Leng Mi tidak bisa menahan perasaan marah saat melihat ini. Informasi yang Leng Jue temukan terakhir kali sepertinya tidak berguna sekarang. Kekuatan Feng Yun, kartu truf sekolah Juxing, bukan hanya itu. Terakhir kali, sekolah Star Cloud mengalami kerugian besar, tetapi mereka mendapat informasi palsu. Memikirkan hal ini, Leng Mi sangat marah. Juxing memulai lagi di kompetisi individu kali ini. Mengapa sekolah Juxing memiliki semua hal yang baik? Setelah semua undian diundi, Rong Xin mendapat satu-satunya nomor khusus dan langsung masuk 8 besar. Ini juga berarti Juxing memiliki 1 tempat lebih banyak daripada 2 sekolah lainnya dan akan mendapatkan setidaknya 1 poin lebih banyak berdasarkan skor total. Yun Feng melirik bola nomor 8 di tangannya. Masih ada sedikit keringat saat Rong Xin memegangnya. Melihat betapa bahagianya dia, Yun Feng tersenyum ringan. Dia pasti harus memberikan kesempatan seperti itu kepada orang lain. Dia tidak membutuhkannya. Tian Kui menggambar nomor 3, dan 2 anggota sekolah Juxing yang tersisa berada dalam satu kelompok. Tidak termasuk Tian Kui, sekolah Juxing telah menduduki 3 tempat di 8 besar. Tian Kui terkekeh. Pasti akan sangat bagus jika saya bisa menang. Dalam hal ini, sekolah Juxing akan dapat menempati 4 tempat. Hehe, mungkin itu tidak sesederhana itu. Saya kira tidak demikian. Bahkan jika Anda bertemu dengan lawan kelas 9, kakak senior Kui, Anda belum tentu kalah. Feng Yun, tidak peduli siapa lawanmu, kamu akan menang. Yun Feng tersenyum ringan. Tidak peduli siapa lawannya, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan dalam pertempuran ini. Itu bagus untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, tetapi lebih baik membuat pihak lain membayar harga. Akan lebih baik lagi jika itu adalah orang-orang dari Star Cloud School. Terakhir kali, dia mengurus summoner dengan tangannya sendiri. Kali ini, dia tidak keberatan mengurus beberapa lagi dan membuat sekolah Star Cloud berdarah. Setelah undian semua orang, kompetisi individu segera dimulai. Suasana di lokasi langsung memanas. Murid-murid Hua Feng tentu bersorak untuk pihak mereka dengan antusias, sementara murid-murid Star Cloud dan Juxing hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk menghibur diri. Kontestan No. 1 Star Cloud dan Hua Feng tampil di atas panggung. Setelah keduanya naik ke atas panggung, penonton langsung bersorak-sorai. Kontestan Hua Feng tersenyum puas saat mendengar sorak-sorai, dan kontestan Star Cloud juga tidak menunjukkan kelemahan. Meskipun sorakan Hua Feng ada di mana-mana, dia tetap menunjukkan senyuman, yang cukup aneh. Saat pertempuran dimulai, keduanya menyerang pada saat yang sama dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pertempuran antar prajurit adalah kompetisi kekuatan dan kecepatan. Suara tinju yang memukul-mukul daging terdengar dari waktu ke waktu. Tak satu pun dari mereka menunjukkan senjata mereka di awal. Mereka mengandalkan kualitas fisik dasar mereka. Bang, bang,
Otot membuat suara teredam dari waktu ke waktu. Keduanya bergerak secepat kilat. Hanya orang dengan kekuatan sebanding yang bisa mengetahui lintasan gerakan mereka. Setelah bertarung sebentar, mereka segera menunjukkan senjatanya. Ada faktor penting lainnya dalam pertarungan antar prajurit, penggunaan teknik bertarung. Ketika kontestan Star Cloud School menunjukkan senjatanya, Feng Lin dan penatua kelima keduanya berseru dengan suara rendah, senjata tingkat kaisar. Leng Mi mencibir ke samping dengan keyakinan dan tekad di matanya. Feng Lin mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, aku benar-benar tidak menyangka kamu bersedia memberinya senjata tingkat kaisar. Tetua sekolah Star Cloud memang berbeda. Kata, 1150 panen, 1. Leng Mi terkekeh. Itu hanya sarana untuk menang. Feng Lin mendengus dan berbalik. Hati penatua kelima tenggelam. Jadi, senjata Star Cloud dan yang lainnya kemungkinan besar berada di level kaisar. Star Cloud sangat licik sehingga mereka menyiapkan senjata yang lebih baik. Mereka cukup perhatian. Ketika senjata tingkat kaisar muncul, kontestan Hua Feng tidak mengenalinya. Dia pikir itu adalah senjata tingkat raja. Kontestan Star Cloud tertawa terbahak-bahak dan melepaskan teknik bertarungnya. Kontestan Hua Feng tidak terlalu banyak berpikir dan menghadapinya. Hasilnya bisa dibayangkan. Senjata tingkat kaisar melawan senjata tingkat raja. Keduanya sama sekali tidak berada di level yang sama. Hasilnya akan segera terungkap. Sebelum kontestan Hua Feng mengetahui apa yang sedang terjadi, dia hanya merasakan kekuatan yang kuat meletus dari teknik bertarung, menjatuhkannya ke tanah. Kekuatan itu juga melukai dadanya dengan parah. Kontestan Hua Feng jatuh ke tanah. Dia hanya menekan dadanya dengan tangannya saat jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Murid-murid Hua Feng di sekitarnya sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Orang dari Star Cloud berdiri di sana dan tersenyum santai. Orang Hua Feng terbaring di tanah dalam keadaan menyesal. Putaran pertama, nomor 1 Star Cloud menang. Nomor 1 Hua Feng tersingkir. Mengikuti teriakan ini, semua murid Hua Feng memandang orang dari Star Cloud dengan kaget. Orang dari Star Cloud tertawa terbahak-bahak dan melirik murid-murid Hua Feng yang sedang menonton pertempuran di sekitar. Hua Feng biasa saja. Apa yang kamu katakan, kamu? Semua orang di Hua Feng langsung marah. Orang dari Star Cloud School tertawa terbahak-bahak lagi dan berbalik untuk berjalan kembali tanpa berkata apa-apa lagi. Meskipun semua orang di Hua Feng marah, mereka harus mengakui bahwa kekalahan menyedihkan Hua Feng di babak pertama memang agak memalukan. Sangat tidak masuk akal bagi mereka untuk kalah pada putaran pertama di wilayah mereka. Sekolah Star Cloud memiliki awal yang baik, jadi semangat mereka pasti melonjak. Setiap orang memiliki kepuasan di wajah mereka, seolah-olah mereka percaya diri untuk menang. Yun Feng, di sisi lain, memikirkan senjata yang ditunjukkan orang itu saat itu. Kekuatan yang keluar dari senjata itu sepertinya tidak berada di level raja sama sekali. Kemungkinan yang paling mungkin adalah bahwa itu adalah senjata di tingkat kaisar. Memikirkan hal ini, Yun Feng mencibir. Para tetua sekolah Star Cloud itu benar-benar menghabiskan banyak uang. Apa yang terjadi dengan Star Cloud School? Berbicara secara logis, Hua Feng seharusnya tidak begitu lemah, Rong Xin bergumam. Pertempuran saat itu agak aneh. Tian Kui berkata dengan wajah muram, mereka pasti telah melakukan sesuatu. Orang-orang dari Star Cloud School pandai dalam hal ini. Kakak senior Kui benar, mereka pasti telah melakukan sesuatu. Nomor 2, naik ke atas panggung. Teriakan lain datang. Semua anggota sekolah Juxing memandang Yun Feng. Saudari junior, kamu pasti akan baik-baik saja. Tentu saja, Tian Kui menjawab sambil tersenyum. Yang lain juga tersenyum. Yun Feng tersenyum ringan dan berjalan keluar dengan bola angka di tangannya. Ketika dia melihat lawannya, bibir merahnya meringkuk puas. Tidak buruk, lawannya kali ini masih menjadi anggota Star Cloud School. Yun Feng melirik jari pihak lain. Dia tersenyum lagi. Bahkan lebih baik, dia menghadapi pemanggil lagi kali ini. Terakhir kali Star Cloud pergi ke Juxing untuk memprovokasi, seorang pemanggil kelas 7 dari tingkat raja meninggal. Summoner yang mereka kirim kali ini ditingkatkan satu level, grade 8 dari King level. Melihat bahwa lawannya adalah Feng Yun dari Juxing, pemanggil kelas 8 Star Cloud merasa sedikit gugup. Tampaknya musuh pasti akan bertemu. Namun, memikirkan kartu truf di tangannya, mau tidak mau dia merasa jauh lebih nyaman.
Dia juga berjalan dengan senyum di wajahnya. Keduanya saling memandang dengan senyum yang sama. Summoner kelas 8 sekolah Star Cloud berkata, terakhir kali, kamu menyebabkan sekolah Star Cloud kehilangan pemanggil kelas 7. Sekarang, saatnya sekolah Juxing membayar. Yun Feng mengangkat bibir merahnya dan rasa dingin melonjak di kedalaman mata hitamnya. Kita akan tahu siapa yang akan segera membayar. Kami berdua adalah summoner kelas 8. Meskipun kau pemanggil multi-elemen, aku mungkin tidak dirugikan. Pemanggil awan bintang mengangkat tangannya dan cincin kontrak hijau muncul di jarinya. Bola lampu hijau tiba-tiba muncul di Ring of Contract. Setelah cahaya memudar, itu adalah binatang sihir terbang berelemen angin. Cirik, kicau, kicau, binatang ajaib itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara keras. Binatang ajaib tidak memiliki tubuh yang besar. Itu hanya setinggi paha manusia. Kepalanya juga sangat kecil. Bulu-bulunya yang berwarna coklat di sekujur tubuhnya tampak sangat lebat. Wajahnya tampak seperti burung hantu dan mata kuningnya berkilauan. Elemen angin. Yun Feng mengangkat alisnya dan membalik pergelangan tangannya. Cincin kontrak hijau muncul dan Lan Yi muncul. Lan Yi, yang telah berubah menjadi manusia tampan, muncul di samping Yun Feng. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia melihat binatang ajaib yang pendek dan kokoh di hadapannya dengan mata birunya. Tuan, itu elang kucing. Ini terkenal dengan kecepatannya di antara Magic Beast elemen angin. Meskipun garis keturunannya tidak mulia, kemampuannya sangat kuat. Yun Feng mengerti bahwa itu seperti emas di antara warga sipil. Garis keturunannya tidak mulia, tetapi kemampuannya kuat. Terlepas dari identitasnya, binatang ajaib seperti itu tidak kalah dengan mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan. Misalnya, Lan Yi tidak dapat mengklaim bahwa itu jauh lebih cepat daripada elang kucing ini. Seekor elang kucing versus Griffin. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Summoner Star Cloud kelas 8 tiba-tiba berteriak. Elang kucing di sebelahnya menoleh dan melebarkan sayap coklatnya, melesat seperti bola meriam kecil. Lan Yi dan Yun Feng segera menjentikkan kaki mereka dan elang kucing melewati celah di antara mereka. Bang! Terdengar suara tabrakan yang keras. Falcon kucing itu seperti bola meriam kecil, menciptakan lubang yang dalam di tanah, yang menunjukkan kekuatan serangannya. Dengan peningkatan kecepatan, itu bahkan lebih bertenaga. Lan Yi tidak ingin menunjukkan kelemahan. Dia segera mengepakkan sayap di punggungnya dan cahaya hijau samar muncul di sekujur tubuhnya. Garis keturunan Griffin sangat mulia dan mereka yang terbaik dalam elemen angin dalam hal kecepatan. Seorang kaisar sipil melawan seorang pangeran dari keluarga bangsawan, siapa yang akan menang? Tuan, serahkan elang kucing itu padaku. Lan Yi mengirim pesan telepati. Yun Feng mengangguk. Seekor binatang ajaib versus binatang ajaib, dan dia hanya punya satu tujuan. Summoner kelas 8, yang menemukan niat Yun Feng, segera menjauhkan diri. Dia telah mendengar dari orang-orang itu terakhir kali bahwa Feng Yun penuh dengan keanehan. Dia tidak bisa membiarkannya mendekat, atau dia hanya akan mati. Dia berpikir untuk tidak membiarkan Yun Feng mendekat di benaknya. Summoner Star Cloud mengeluarkan tongkatnya. Seperti yang diharapkan, itu juga di tingkat kaisar. Yun Feng melihat tongkat di tangannya dan tidak bisa menahan cibiran. Tingkat kaisar. 1151 panen, 2. Haha. Itu benar. Tongkat di tingkat kaisar. Feng Yun, jadi bagaimana jika Anda memiliki banyak elemen? Anda bisa melupakan tentang memukuli saya kali ini. Pemanggil awan bintang tiba-tiba melambaikan tongkatnya dan elemen angin yang padat segera membentuk pusaran yang jelas di sekitar tongkat. Star Cloud Summoner tiba-tiba dipercepat, beberapa level lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah keuntungan dari sihir angin. Dalam pertempuran, begitu mereka memiliki keunggulan kecepatan, sangat mudah bagi lawan mereka untuk jatuh ke dalam situasi yang benar-benar pasif. Lawan berada di tempat terbuka dan mereka berada dalam kegelapan. Mengontrol kecepatan setara dengan mengendalikan inti dari pertempuran normal. Setelah lawan benar-benar bingung, pemenang pertarungan pasti adalah pihak yang lebih cepat. Desir, 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 desir. Kecepatan Star Cloud Summoner tiba-tiba meningkat ke level yang sangat tinggi. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan terus melewati Yun Feng, meninggalkan beberapa bayangan di arena. Feng Yun, apakah kamu tahu di mana aku berada?
Hahaha. Star Cloud Summoner tersenyum. Bayangan itu juga tersenyum. Yun Feng berdiri di tempatnya dan tidak melakukan apa-apa. Mendengar suara angin dan tawa yang menyebalkan itu, Yun Feng tersenyum. Melihat senyum Yun Feng, Star Cloud Summoner langsung marah. Dia masih bisa tersenyum. Baiklah, aku akan membiarkanmu tertawa. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan tinggi saat dia mengayunkan tongkat di tangannya dengan ganas. Elemen angin kencang segera menyerang dan menjangkau dari satu arah dengan tiba-tiba, menamparkan tubuh Yun Feng seperti tangan besar. Tubuh Yun Feng melintas dan dia dengan mudah menghindari serangan tangan raksasa ini. Star Cloud Summoner tidak bisa menahan senyum saat melihat ini. Itu bagus dia mengelak. Kalau tidak, akan sangat membosankan bertarung dengan lawan yang mudah dikalahkan. Betapa rumitnya. Lan Yi memandangi elang kucing yang berlarian seperti bola meriam kecil di depannya dan mengerutkan kening dengan ganas. Meskipun kedua binatang ajaib itu sebanding dalam kecepatan, elang kucing itu pendek dan gerakannya terkadang sangat gesit. Itu bisa menghindari serangan Lan Yi setiap saat. Lan Yi tidak bisa menangkapnya bahkan jika dia mau. Tampaknya bentuk manusia masih agak terbatas. Mata Lan Yi berkilauan dan cahaya hijau langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah cahaya menghilang, wujud asli Griffin muncul. Teriakan elang yang keras keluar dari mulut Lan Yi, menembus langit. Setiap kali saya melihat binatang ajaib adik perempuan saya dalam bentuk aslinya, saya merasa terkejut. Rong Xin mengangkat kepalanya dan melihat bayangan besar yang dilemparkan di bawah Griffin di langit. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Kura-kura tuaku tidak begitu mengesankan. Kapan itu bisa terbang untukku? Tian Kui melirik Rong Xin dengan aneh. Rong Xin tertawa terbahak-bahak dan menggaruk kepalanya. Saya hanya bercanda. Haha, jika kura-kura tua bisa terbang, babi bisa memanjat pohon. Tian Kui, bukan begitu. Hahaha. Sudut mulut Tian Kui berkedut. Dia menatap Griffin besar dan cantik di langit dan tidak bisa menahan cemberut. Dalam hal kecepatan, siapa yang lebih baik? Rong Xin juga mengangkat kepalanya. Kemudian, keduanya saling memandang dan tersenyum. Tentu saja, selama satu pihak melambat, pemenangnya akan terungkap. Lihat, itu Griffin. Ini pertama kalinya aku melihat Griffin. Kudengar Griffin sangat kuat di antara monster berelemen angin. Saya tidak berharap Magic Beast yang dikontrak Feng Yun menjadi Griffin. Murid Hua Feng yang menyaksikan pertempuran tidak bisa menahan perasaan emosional. Munculnya Griffin menyebabkan keributan di tempat kejadian. Beberapa orang dari Star Cloud School berkumpul bersama dan hanya mencibir. Apa hebatnya Griffin? Garis keturunannya agak mulia, tapi dalam hal kecepatan, elang kucing itu lumayan. Itu memang benar. Meskipun Lan Yi telah berubah kembali ke bentuk aslinya sebagai binatang ajaib, elang kucing, yang kecepatannya sebanding, masih lebih unggul. Itu mengandalkan gerakan pendek dan lincah untuk membuat cakar tajam Lan Yi meleset lagi dan lagi. Tubuh besar Griffin itu melintas di udara dan cakarnya yang tajam menebas udara lagi dan lagi. Bahkan jika hendak menangkap target, elang kucing akan melarikan diri di saat berikutnya. Ini benar-benar seperti tikus. Lan Yi meraung. Yun Feng melihat pertempuran sengit di langit di samping dengan mata hitamnya. Melihat bahwa cakar tajam Lan Yi meleset setiap saat, mata hitamnya mau tidak mau menjadi sedikit gelap. Summoner, yang melompat-lompat di sekelilingnya, masih memamerkan kecepatannya yang mengesankan. Dia menyerang dari arah yang tidak diketahui dari waktu ke waktu, tapi Yun Feng menghindari semuanya. Melihat Yun Feng menghindari serangan setiap saat, Star Cloud Summoner tidak bisa menahan perasaan sedikit frustrasi. Dia tidak bisa membiarkannya terus mengelak seperti ini. Meskipun dia memiliki keuntungan yang jelas di permukaan, bukan itu masalahnya. Feng Yun berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya bergerak ketika dia menyerang. Ini berarti dia bisa menghindari setiap serangan dan menangkap lintasannya setiap saat. Dia telah menemukan jawabannya. Memikirkan hal ini, Star Cloud Summoner mau tidak mau berkeringat dingin. Apakah dia menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang? Jika itu masalahnya, dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Kilatan keganasan melintas di mata Star Cloud Summoner. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia harus membunuh Feng Yun dengan satu serangan. Akan sangat bagus jika dia bisa terluka parah. Dia juga bisa melampiaskan amarah yang diderita Star Cloud terakhir kali.
Tongkat kaisar level terbalik di tangannya dan konsentrasi elemen angin di sekelilingnya tiba-tiba meningkat lagi. Yun Feng sangat merasakan perubahan ini dan sudut mulutnya meringkuk. Tampaknya lawannya habis-habisan dan berencana untuk bertarung dengan nyawanya. Sangat bagus. Dia tidak punya mood untuk bertarung dengannya lagi. Lan Yi, paksa elang kucing itu datang kepadaku. Yun Feng mengirim pesan telepati. Lan Yi segera mengubah arahnya. Tampaknya menyerang, tetapi sebenarnya mengubah arah elang kucing secara perlahan. Tanpa sadar, Lan Yi telah memaksa elang kucing untuk mendekati medan perang Yun Feng. Bila angin, bubar. Star Cloud Summoner tiba-tiba berteriak dengan marah saat tubuhnya berhenti di suatu titik. Dia mengangkat tongkat di tangannya tinggi-tinggi dan elemen angin berkumpul di sekitar tongkat. Kemudian, banyak bilah tajam muncul dari elemen hijau dan secara bertahap membentuk entitas hijau, terbang menuju Yun Feng dari segala arah. Pada saat yang sama, Yun Feng membalik pergelangan tangannya dan tongkat yang diberikan tuannya muncul di tangannya. Dia mengangkat tongkatnya dan bibir merahnya sedikit melengkung. Lapangan bumi berubah menjadi pasir. Desir, 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 desir. Unsur-unsur tanah yang mempesona berputar cepat dari tongkat Yun Feng. Kemudian, mereka langsung bubar di medan perang seperti debu. Elemen angin hijau diselimuti oleh elemen tanah yang berat, dan kecepatan yang terkenal juga menjadi semakin lambat karena elemen tanah terus berubah menjadi pasir. 1152 Panen 3. Bumi, elemen bumi, Rong Xin tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget saat melihat ini. Kemudian, dia tiba-tiba menamparkan pahanya. Saudari junior juga memiliki elemen bumi. Jadi, Feng Yun adalah pemanggil 4 elemen. Suara Tian Kui menjadi bersemangat saat dia menatap Yun Feng dengan mata berbinar. Summoner 4 elemen, dia adalah summoner 4 elemen. Penatua kelima tercengang, elemen bumi. Gadis ini juga memiliki elemen tanah. 3 elemen, oh tidak, 4 elemen. Gadis ini memiliki 4 elemen. Gadis ini menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Dia pemanggil 4 elemen. Ketika Leng Mi melihat elemen bumi Yun Feng muncul, wajahnya menjadi dingin dan tubuhnya juga menegang. Kartu truf sekolah Juxing memang kuat. Summoner 4 elemen, Juxing memiliki kejeniusan yang langka. Feng Lin tidak terlalu terkejut pada awalnya. Lagi pula, dia tidak tahu latar belakang Yun Feng. Dia pikir dia paling banyak adalah pemanggil elemen angin dan elemen bumi. Namun, setelah mendengar bisikan bawah sadar Leng Mi, ekspresi Feng Lin berubah drastis. 4 elemen. Feng Yun adalah pemanggil 4 elemen. Bagaimana itu mungkin? Pemanggil Star Cloud yang bertarung dengan Yun Feng benar-benar tercengang. Dia melihat elemen kuning tanah yang memenuhi langit dan tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, otaknya bereaksi. Dia masih berjuang. Dia segera mengangkat elemen angin dan terkejut menemukan bahwa kecepatan elemen angin telah berkurang ke tingkat yang tidak dapat dipercaya. Elemen bumi memenuhi langit, seolah ingin menutupi mata semua orang. Elemen bumi dengan cepat menciptakan penghalang. Orang-orang di luar samar-samar bisa melihat dua sosok di dalamnya. Segalanya menjadi semakin kabur. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menjulurkan leher mereka dan melihat ke dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Di bidang bumi, elemen angin terus-menerus terbungkus rapat oleh elemen tanah, seolah-olah lapisan kain kasa kuning tanah melapisinya. Elemen angin terus-menerus ditahan dan pada akhirnya, ia benar-benar terbungkus oleh elemen tanah dan roboh. Serbuk elemen angin hijau terus mengambang di lapangan bumi. Melihat pemandangan di depan matanya, Star Cloud Summoner mau tak mau panik. Serangan habis-habisannya saat itu diselesaikan begitu saja, menghilang begitu saja. Dia ingin melambaikan tongkat di tangannya lagi, tapi Yun Feng mencibir. Di medan tanah yang telah berubah menjadi pasir ini, menurutmu apakah elemen anginmu akan efektif? Keringat dingin mau tidak mau muncul di dahi Star Cloud Summoner. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Keluar, bagaimana dia bisa keluar? Di bidang bumi ini, elemen angin ditekan dengan serius dan keunggulan kecepatannya jelas hilang. Apa yang membuat Star Cloud Summoner frustrasi bukan hanya ini. Kapan dia pernah mendengar bahwa elemen tanah adalah musuh elemen angin? Bukankah elemen tanah selalu digunakan untuk pertahanan? Mengapa elemen terberat di tangannya bisa digunakan dengan sangat terampil? Kicau, 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 elang kucing tiba-tiba menjerit sengsara. Dipaksa masuk ke lingkaran Yun Feng oleh Lan Yi, tiba-tiba melambat.
Cakar tajam Lan Yi segera menyambar tubuh elang kucing dan menusuk jauh ke dalamnya. Elang kucing meronta dan menjerit keras saat darah menetes ke tanah. Kamu, Star Cloud Summoner tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa melarikan diri atau bersembunyi. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bisakah dia secara sukarela mengaku kalah? Untuk beberapa alasan, mata Feng Yun membuatnya ketakutan. Benar, sepertinya ada sedikit niat membunuh di dalamnya. Aku akui, Star Cloud Summoner tiba-tiba berteriak dengan lengannya. Namun, sebelum dia selesai mengatakan bahwa dia mengaku kalah, Yun Feng sudah mendekat dengan diam-diam. Dia melihat wajah Star Cloud Summoner yang agak terdistorsi karena ketakutan dengan mata hitamnya dan bibir merahnya yang melengkung. Star Cloud Summoner sangat ketakutan dengan gerakan tiba-tiba ini sehingga seluruh tubuhnya gemetar hebat. Jangan bunuh aku, untuk beberapa alasan, dia sepertinya tahu nasib yang akan dia hadapi. Dia dengan cepat mengelak ke belakang, tapi Yun Feng tidak akan memberinya kesempatan untuk menghindar sama sekali. Dia mengulurkan tangannya yang ramping ke depan dan mencengkeram tenggorokan Star Cloud Summoner dengan keras dengan jari-jarinya. Dia menekuk 5 jarinya dan mencengkeram tenggorokannya dengan kuat. Kicau, elang kucing itu tiba-tiba menjerit. Star Cloud Summoner memutar matanya dan melihat bahwa Magic Beast kontraknya terbelah menjadi 2 oleh cakar besar Griffin. Retakan tiba-tiba muncul di Ring of Contract di jarinya. Kemudian, itu hancur pada detik berikutnya. Pupil dari Star Cloud Summoner menyusut dengan keras dan mulutnya terbuka lebar. Saya mengaku kalah. Jangan bunuh aku. Dia mengucapkan kata terakhir. Suara renyah patah tulang datang dari tubuhnya. Kemudian, dia meletakkan lengannya yang meronta-ronta dan berhenti bernapas. Mata dan fitur wajah Yun Feng terasa dingin saat dia mengendurkan jari-jarinya dengan lembut. Maafkan saya, aku tidak mendengar apa yang kamu katakan saat itu. Kemudian, dia mengangkat lengannya. Lampu hijau menyala dan Lan Yi kembali ke cincin kontrak. Bidang bumi juga terbuka dalam sekejap. Tatapan menyapu dan sepasang mata tertuju pada pemandangan ini pada saat yang sama. Gadis itu berdiri di sana. Di kedua sisi kakinya adalah mayat pemanggil Star Cloud dan binatang ajaib yang dikontraknya. Kapten. Beberapa orang dari Star Cloud School segera berdiri dan melihat ke arah mayat summoner yang telah meninggal di sana. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dia sudah mati. Yang lainnya, summoner kelas 7 meninggal terakhir kali. Kali ini, itu adalah summoner kelas 8. Feng Yun ini selalu membunuh seorang pemanggil. Feng Yun, prajurit kelas 9 dari Star Cloud School meraung marah. Beraninya kamu? Prajurit kelas 9 itu mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mengeluarkan suara berderit. Wajah Leng Mi sudah sangat gelap. Tubuhnya melintas dan dia langsung terbang ke bawah. Penatua kelima dan Feng Lin juga terbang turun pada saat yang sama ketika mereka melihat ini. Penatua kelima berdiri di depan Yun Feng dan memandang Leng Mi dengan tatapan marah. Apa yang kamu inginkan? Ini adalah kompetisi yang adil. Leng Mi sangat marah hingga hatinya bergetar. Dia sudah mati. Summoner kelas 8 terbunuh begitu saja. Tidak banyak pemanggil di Star Cloud School. Tidak apa-apa jika pemanggil kelas 7 mati, tapi pemanggil kelas 8 ini juga mati. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Star Cloud School untuk mengasuh yang lain? Ini hanya pertandingan persahabatan. Dia hanya bisa mengalahkannya. Kenapa dia harus mengambil nyawanya? Dia jelas melakukan ini dengan sengaja. Leng Lin mengertakkan gigi dan berteriak. Feng Lin mengerutkan kening saat ini. Melihat mayat pemanggil Star Cloud di tanah, dia hanya merasa itu agak rumit. Feng Lin, saya akan meminta Juxing memberi kami penjelasan untuk ini. Leng Mi berteriak dengan dingin. Penatua kelima mencibir. Lelucon yang luar biasa. Bukannya mereka bilang kau tidak bisa mengambil nyawa seseorang dalam kontes. Saat Anda, Star Cloud, menyerang, Anda juga ganas. Feng Yun hanya membela diri. 1153 panen, 4. Pertahanan diri apa? Dia tahu apa yang dia lakukan. Leng Mi tidak mau menyerah. Penatua kelima juga tidak mau menyerah. Feng Lin terus mengerutkan kening ke samping. Ini adalah pertama kalinya seseorang meninggal. Tidak ada aturan bahwa membunuh dilarang dalam kejuaraan, karena ada batasan jumlah peserta dan tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Tentu saja, mereka seharusnya tidak membunuh orang lain. Tapi sekarang,
Mata Feng Lin berkilauan. Ahem, Leng Mi, dengarkan aku. Memang tidak ada aturan bahwa membunuh dilarang di kejuaraan. Apa maksudmu? Apakah dia mati sia-sia? Bukan itu yang kumaksud, tapi itu tidak ada dalam aturan. Kami lalai dalam hal ini. Kita tidak bisa mengejar masalah kali ini. Bagaimana kalau kita menetapkan aturan sekarang? Petik 2 tanda seru. Bagaimana kita bisa membiarkan Juxing begitu mudah? Aturan tidak membunuh tidak perlu. Karena salah satu dari mereka sudah mati, saya khawatir orang lain akan segera mati. Akan ada yang ketiga. Kemarahan dingin di mata Leng Mi melesat ke arah Yun Feng. Jika bukan karena senioritas dan identitasnya, dia pasti sudah berurusan dengannya. Penatua kelima berteriak dengan dingin, Leng Mi, ambil kembali pikiran dalam pikiran Anda. Dengan saya di sini, bahkan tidak memikirkannya. Leng Mi memutar matanya dan niat membunuh di hatinya akhirnya berkurang sedikit. Dia lupa bahwa orang ini ada di sini. Bahkan jika dia menyerang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, tapi akan ada kesempatan. Jika menurutmu aturan ini baik-baik saja, biarlah. Feng Lin melirik kedua belah pihak. Karena tidak ada orang di pihak Hua Feng yang akan mati, dia membiarkan Juxing dan Star Cloud bertarung. Leng Mi menatap Yun Feng dengan ganas. Jawab Yun Feng dengan senyum tipis. Leng Mi berbalik dan terbang lagi. Feng Lin juga sama. Penatua kelima melirik Yun Feng dan juga terbang. Murid-murid Hua Feng sedikit ketakutan dengan kekejaman Yun Feng. Seseorang meninggal setelah serangan ini. Dia terlalu kejam. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud tiba-tiba melompat ke atas panggung dan mengambil tubuh pemanggil. Dia menatap Yun Feng dengan dingin di matanya. Yun Feng terkekeh. Sekolah Star Cloud mengirimkan ini kepadaku. Saya akan mengambil apapun yang Anda kirimkan kepada saya lain kali. Senyum haus darah tergantung di sudut mulutnya. Prajurit kelas 9 entah kenapa merasa dingin di sekujur tubuhnya. Lain kali, itu aku. Aku akan memberitahumu bagaimana rasanya mati. Yun Feng berbalik dan menendang elang kucing yang terbelah menjadi dua bagian di tanah. Jangan lupa bahwa kamu harus mengambil ini. Ekspresi prajurit kelas 9 berubah drastis. Yun Feng berjalan sambil tersenyum dan Rong Xin langsung menyapanya. Saudari junior, kamu benar-benar, sungguh. Melihat ekspresi membunuh di wajah Yun Feng, Tian Kui tidak bisa menahan keringat dingin. Meskipun Feng Yun biasanya memiliki senyum berseri-seri dan tersenyum ringan, sikap dingin dan niat membunuhnya saat ini tidaklah palsu. Mereka nyata. Jika dia akan menjadi kejam, itu memang menakutkan. Yun Feng meringkuk bibirnya. Dia akan membunuh siapapun yang dikirim Star Cloud School ke sini. Kali ini, dia pasti akan membuat mereka kehilangan segalanya. Hasil pertempuran Yun Feng membekukan pemandangan untuk sementara waktu. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa, tetapi kematian tidak. Ini hanya kontes persahabatan sekolah. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu berat? Meskipun Yun Feng tampak agak kejam, dia punya alasannya sendiri. Dia sudah menyimpan dendam antara Star Cloud dan Juxing. Jika dia tidak membuat Star Cloud berdarah di konvensi kali ini, Juxing mungkin tidak akan merasa nyaman di masa depan. Jelas mengapa Yun Feng memilih pemanggil. Summoner adalah sumber daya yang langka dan berharga. Bisa dikatakan sangat sulit untuk melatih mereka. Jika sekolah Star Cloud masih ingin menimbulkan masalah bagi sekolah Juxing, mereka harus menanggung konsekuensi kehilangan pemanggil. Setelah semua pemanggil hilang, Star Cloud School akan selesai sepenuhnya. 3 akademi awalnya setara satu sama lain. Bayangkan apa yang akan terjadi jika summoner punah di Star Cloud. Bagaimana mereka memiliki wajah untuk berdiri di antara 3 akademi. 3 akademi akan menjadi 2 sekolah cepat atau lambat. Star Cloud pasti tahu ini. Tidak apa-apa melawan yang lain dari Juxing, tapi begitu mereka menghadapi Yun Feng, hanya akan ada satu akhir, kematian. Pertandingan di 8 besar masih berlangsung, namun suasananya agak canggung. Jelas bahwa setelah pertandingan Yun Feng, semua orang tidak kembali ke diri mereka sendiri. Di tengah momentum suam-suam kuku, pertandingan untuk 8 besar untuk sementara berakhir. Ada 8 orang yang lolos hari ini. Lawan Tian Kui adalah kontestan Hua Feng, jadi dia bisa dikatakan menang lebih awal. 2 kontestan Juxing lainnya tidak bertarung sama sekali. Salah satu dari mereka mengaku kalah secara sukarela. Dengan cara ini, 4 dari mereka berada di 8 besar. Hua Feng dan Star Cloud masing-masing menempati 2 tempat. Mereka pasti iri, cemburu,
dan benci pada sekolah Juxing, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Siapa yang meminta sekolah Juxing seberuntung itu? Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cemburu mereka. Kompetisi di hari pertama pun berakhir. Setelah 8 tempat ditentukan, mereka akan beristirahat selama 3 hari dan kemudian melanjutkan ke babak kedua. Partisipasi Star Cloud adalah yang paling mahal. Hua Feng dan Juxing tidak terluka sama sekali, tapi Star Cloud kehilangan summoner kelas 8. Star Cloud sangat marah. Namun, mereka hampir semuanya bertarung dengan Hua Feng di babak pertama. Mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka pada Juxing, yang membuat 4 anggota Star Cloud yang tersisa merasa seperti api berkobar di hati mereka dan mereka sangat tidak nyaman. Penatua, di halaman Star Cloud, mereka berempat berkumpul bersama dengan wajah yang sangat suram. Ketika prajurit kelas 9 melihat Leng Mi masuk, dia langsung berdiri dan berteriak. 3 lainnya juga berdiri. Leng Mi menatap mereka dengan dingin. Apakah kamu sudah memikirkan cara untuk berurusan dengan Feng Yun? Beberapa dari mereka menundukkan kepala. Penatua, tidak. Wajah Leng Mi menjadi gelap. Prajurit kelas 9 berkata, Tetua, salah satu dari kami telah meninggal. Jika kita bertemu Feng Yun lagi lain kali, yang lain mungkin akan mati. Leng Mi menatapnya dengan dingin. Prajurit kelas 9 itu langsung terdiam. Yang lain juga menahan napas dan udara langsung membeku. Feng Yun memang rumit. Jika kita tidak melenyapkannya, kerugian sekolah Star Cloud akan meningkat, kata Leng Mi dengan nada yang sangat dalam. Kemudian, dia melirik. Pada akhirnya, kamu tidak berguna. Anda hanya mendapat 2 tempat. Wajah keempat pemuda itu langsung menggelap dan tubuh mereka benar-benar membeku di sana. Leng Mi menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar. Jika kamu masih sangat tidak berguna lain kali, kamu tidak akan bisa mengangkat kepalamu bahkan jika kamu kembali. Anda harus tahu apa yang Anda lakukan. 1154 membalik tabel, 1. Setelah Leng Mi pergi, beberapa anak muda yang dimarahi langsung terlihat malu. Prajurit kelas 9 itu mengepalkan tinjunya dengan keras. Feng Yun, ini semua karena kamu. Dibandingkan dengan awan suram di sisi sekolah Star Cloud, matahari jelas terbit di sisi sekolah Juxing. Beberapa dari mereka semua tersenyum. Mengambil 4 tempat di 8 besar adalah hasil yang cukup gemilang. Rong Xin, khususnya, tidak bisa berhenti tersenyum. Beberapa dari mereka berkumpul bersama saat ini untuk membahas kompetisi yang akan datang. Star Cloud pasti akan menargetkan Juxing. Jika kita bertarung dengan Star Cloud, kemungkinan besar itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Beberapa dari mereka menjadi serius dan fokus pada diskusi. Salah satu dari mereka mendengus jijik. Baiklah, jika aku adik perempuanku, aku juga akan membunuh pemanggil itu. Bunuh sebanyak yang aku bisa. Tian Kui hanya bisa menggelengkan kepalanya. Rong Xin, apakah kamu tidak takut Star Cloud akan memiliki sikap yang sama? Begitu kamu melawan mereka, mereka pasti akan membunuhmu. Hahaha, biarkan mereka datang. Jika mereka bisa menghancurkan pertahananku, aku akan menyerah. Mereka tidak sepintar adik perempuanku. Rong Xin mengangkat alisnya ke arah Yun Feng dan terkekeh. Sudut mulut Yun Feng meringkuk. Saya khawatir akan ada beberapa perubahan dalam kompetisi yang akan datang. Hua Feng dan Star Cloud tidak memiliki banyak tempat di 8 besar. Mereka tidak akan membiarkan kita menang lagi. Ubah aturannya. Bisakah ini benar-benar seperti ini? Beberapa dari mereka bingung dan tidak percaya. Sebaliknya, Tian Kui mengangguk setuju. Itu sangat mungkin. 3 tetua adalah orang yang menyusun peraturan, jadi mereka pasti bisa mengubahnya. Hua Feng dan Star Cloud berada di sisi yang sama sekarang, jadi mereka pasti harus melakukan sesuatu. Jadi, bukankah itu berarti Juxing akan dimanfaatkan? Rong Xin segera membanting meja dan meraung. Tian Kui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mengambil keuntungan. Menurut Anda, seberapa banyak 2 sekolah lain dapat memanfaatkan Juxing? Tidak peduli bagaimana peraturan berubah, kita harus siap sepenuhnya. Yun Feng berbisik. Yang lainnya semua mengangguk. Benar-benar agak sulit untuk memprediksi bagaimana persaingan akan berkembang selanjutnya. Hanya dalam 1 hari, banyak hal berubah seperti yang diharapkan Yun Feng. Penatua kelima kembali dengan marah dan menghancurkan meja batu di halaman. Kedua orang tak tahu malu itu berani mengajukan permintaan seperti itu.
Beberapa anak muda mengelilinginya. Melihat tatapan marah dari tetua kelima, mereka kurang lebih tahu apa yang terjadi di benak mereka. Tampaknya apa yang mereka diskusikan kemarin mungkin menjadi kenyataan. Penatua kelima, apakah sesuatu terjadi? Tanya Tian Kui. Penatua kelima terkejut. Dia melirik ekspresi orang-orang muda ini dan tidak bisa menahan tawa pelan. Kamu cukup siap. Sepertinya kamu harus tahu sesuatu. Petik 2. Tuan, apakah mereka benar-benar mengubah peraturan? Rong Xin berteriak. Penatua kelima mengerutkan kening lebih erat. Kedua orang tak tahu malu itu mengusulkan untuk mengubah aturan kompetisi berikutnya. Tidak ada gunanya bahkan jika saya keberatan. Tetua kelima, kami kurang lebih siap dalam pikiran kami sekarang. Bagaimana peraturannya diubah? Bagaimana? Elder kelima sangat marah lagi. Mereka mengubahnya menjadi kompetisi tim. Mereka meminta Juxing mengirim 2 orang untuk kompetisi tim. Beberapa anak muda semua mengerutkan kening. Juxing awalnya memiliki keuntungan, tetapi sekarang, tampaknya keuntungan ini jelas tidak berguna di bawah aturan yang diubah. Mereka harus membentuk tim yang terdiri dari 2 orang untuk kompetisi tim. Ini tidak diragukan lagi membuat Hua Feng dan Star Cloud nyaman. Kali ini, tak satu pun dari mereka akan menderita kerugian. Bagaimana dengan 2 anggota Juxing yang tersisa? Tanya Yun Feng. Tetua kelima mendengus dingin. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Menurut 2 orang tak tahu malu itu, menambah 3 poin pada Juxing sudah menjadi keuntungan bagi Juxing. Mereka, Rong Xin langsung marah. Betapa tak tahu malu. 3 poin. Mengapa mereka mengira kami yang ke-8 dan ke-7? Rong Xin, tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Saya khawatir aturannya sudah berubah. Kami hanya bisa mengubah rencana pertempuran kami, kata Tian Kui dengan tenang. Rong Xin segera menjadi marah di samping. Penatua kelima menghela nafas. Itu satu-satunya cara sekarang. Kalian diskusikan siapa yang akan dikirim. Aku masih harus keluar. Setelah mengatakan itu, Penatua kelima pergi dengan tergesa-gesa. Beberapa anak muda berkumpul dan mendiskusikan siapa yang harus mereka kirim untuk berperang. Tim yang terdiri dari 2 orang. Aturannya benar-benar menguntungkan mereka, kata seseorang dari Juxing dengan dingin. Tian Kui sedikit mengernyit. Saya khawatir sekolah Star Cloud khawatir mereka akan bertemu Feng Yun lagi dalam pertempuran yang akan datang. Jika mereka menderita kerugian lagi, mereka tidak akan bersenang-senang. Dan Hua Feng kurang lebih memikirkan hal ini. Lebih baik mengatakan bahwa mereka semua ditakuti oleh adik perempuan junior kita. Rong Xin berkata dengan jijik di samping. Ada ejekan yang kuat dalam kata-katanya. Anggota sekolah Juxing lainnya segera setuju. Tian Kui menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar, sementara Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Itu mungkin terkait dengannya, tetapi tidak terlalu banyak. Baiklah, saatnya untuk membahas siapa yang harus bertarung. Tian Kui meminta beberapa dari mereka untuk tenang. Seseorang segera menyarankan, Kakak Kui, bagaimana kalau membiarkan Rong Xin dan Feng Yun bertarung bersama? Dengan 2 summoner di sini, saya khawatir tidak akan ada yang menandingi mereka. Benar, kakak senior Kui. Dengan pertahanan elemen bumi Rong Xin dan serangan kuat Yun Feng, dia pasti tak terkalahkan. Rong Xin terkekeh bodoh di samping, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak akan berhasil. Senyum di wajah Rong Xin langsung membeku. Tian Kui menatap Yun Feng dengan bingung. Kenapa tidak? Kombinasi kamu dan Rong Xin memang kuat. Ya, suster muda, tidakkah kamu mau ikut denganku? Kata Rong Xin dengan sedih. Yun Feng tersenyum. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Elemen tanah Rong Xin memang kuat, tapi kita harus menyeimbangkan tim kita dalam pertempuran. Keseimbangan. Ya, keseimbangan. Yun Feng mengangguk. Meskipun kombinasi dari 2 summoner memiliki daya ledak yang kuat, mereka tidak memiliki keunggulan absolut dalam kecepatan dan kekuatan. Bagaimana jika kita menghadapi kombinasi prajurit? Sejauh yang saya tahu, ada prajurit di Star Cloud School dan Hua Feng. Sekolah Star Cloud memiliki 2 prajurit, sedangkan Hua Feng adalah kombinasi dari penyihir dan prajurit. Apa yang Anda takutkan? Tidak apa-apa asalkan kita tidak membiarkan mereka mendekati kita. Rong Xin melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya. Anda salah. Warriors tidak hanya bagus dalam pertarungan jarak dekat. Jangan lupa bahwa ada teknik bertarung.
Teknik tempur dapat meningkatkan jangkauan serangan prajurit tanpa batas. 1155 membalik meja, 2. Rong Xin mendecakkan lidahnya. Tian Kui mengangguk. Memang, saya tidak berharap Anda tahu banyak tentang prajurit, Feng Yun. Yun Feng tersenyum lembut. Semua pengetahuan dikumpulkan dalam pertempuran dan dia telah bertarung dalam banyak pertempuran dengan para prajurit. Yun Feng juga menemukan penggunaan teknik pertempuran, jadi dia pasti memiliki kesimpulan di benaknya. Begitu prajurit menggunakan teknik bertarung, jarak akan diabaikan. Saat ini, berbagai profesi akan menghadapi lebih banyak masalah. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat Rong Xin mengerutkan kening. Kalau begitu kita bisa menggunakan elemen tanah untuk pertahanan, atau biarkan kura-kura tuaku memblokirnya. Salah lagi, Yun Feng memandang Rong Xin. Ada sesuatu yang lebih penting tentang pertempuran tim. Mereka harus menahan pihak lain sambil bekerja sama satu sama lain. Jika kita tetap bertahan, apakah kita ingin musuh terus menyerang kita? Rong Xin mengerutkan kening lebih erat. Kemudian salah satu dari kami akan bertanggung jawab atas pertahanan dan yang lainnya akan bertanggung jawab atas penyerangan. Salah. Kali ini, Tian Kui yang berkata, kalau begitu, serangan dan pertahanan kita akan sangat lemah. Rong Xin mengerutkan kening dengan keras dan liangnya hampir membentuk simpul. Setelah mendengar apa yang kamu katakan, kenapa aku merasa sangat tidak berguna? Yun Feng tersenyum santai. Salah lagi. Ini semua tentang waktu dan tempat yang tepat. Tian Kui melirik Yun Feng. Apa yang dia katakan memberinya beberapa ide. Ini adalah pengalaman yang dikumpulkan Yun Feng dari beberapa pertempuran. Penggunaan setiap elemen tergantung pada orang, waktu dan tempat. Setiap faktor dapat mengubah cara dan intensitas elemen. Sama seperti elemen tanah dan elemen air. Unsur-unsurnya sangat lembut di mata orang lain, tetapi sangat tajam di tangan Yun Feng. Saudari junior, bagaimana menurutmu? Tanya Rong Xin dengan murung. Yun Feng tersenyum. Saya menyarankan saudara senior Tian Kui dan saya. Tian Kui tertegun. Dia awalnya sangat memikirkan kombinasi Rong Xin dan Feng Yun. Dia tidak berharap dia menyarankan itu. Mata Rong Xin berbinar. Itu keren. Summoner dan warrior, pertarungan jarak jauh dan jarak dekat. Dan multi-elemenmu, Suster Junior. Anda tentu memiliki metode defensif dan ofensif. Anggota sekolah Juxing lainnya segera mengangguk setuju. Tian Kui berkata, Feng Yun, bisakah aku benar-benar melakukannya? Apakah saya akan menyeret Anda ke bawah? Yun Feng tersenyum. Kakak senior Tian Kui, kapan kamu pernah menyeret seseorang ke bawah? Saya harus mengandalkan Anda untuk melindungi saya ketika kami membentuk tim. Mata hitam Tian Kui berkilauan. Dia tahu bahwa dia bercanda, tetapi hatinya tidak bisa menahan goncangan. Perlindungan. Jika dia bisa melindungi Feng Yun, itu akan menjadi suatu kehormatan baginya. Baik, Tian Kui dan saudari junior kita tidak terkalahkan. Rong Xin berdiri dan meraung. Yang lain semua tersenyum. Segera, 3 hari berlalu dengan tenang. Putaran kedua kompetisi datang seperti yang diharapkan. Perubahan peraturan sementara juga meningkatkan keseruan penonton. Awalnya ada pertarungan 1 lawan 1, tapi saat ini, akan ada pertarungan yang kacau. Bisa dibilang sangat menarik. Star Cloud, Hua Feng, dan Juxing masing-masing mengirimkan tim 2 orang, yang harus berada di antara 8 besar. Mungkin mereka ingin menyelesaikannya agar tidak ada masalah. Kali ini, para kontestan dari 3 akademi naik panggung bersama-sama dan pertarungan kacau yang langka akan segera dimulai. Aturannya sangat sederhana. Tersingkir dari area yang ditentukan berarti eliminasi. Pemenang akan berdiri di atas ring pada akhirnya dan peringkat akan ditentukan berdasarkan urutan eliminasi. Tim Star Cloud School memiliki 2 prajurit, kelas 9 dan kelas 8. Tim Hua Feng adalah prajurit kelas 8 dan penyihir kelas 8. Yun Feng dan Tian Kui akan bertarung atas nama Star Cloud School. Beberapa dari mereka berdiri di atas panggung. Ada perbatasan merah tidak jauh. Jika mereka mendarat di luar perbatasan ini, mereka akan segera tersingkir. Dapat dikatakan bahwa setelah pertempuran ini, pemenang terakhir dari ketiga sekolah akan ditentukan. Mereka berenam berdiri dalam lingkaran dan mengunci mata mereka pada semua orang kecuali diri mereka sendiri. Ini adalah pertempuran yang kacau, yang berarti mereka tidak memiliki musuh atau teman mutlak. Hua Feng, bagaimana kalau bekerja dengan kami? Tendang Juxing dulu dan kita akan bertarung.
Prajurit kelas 9 dari Star Cloud School berkata dengan lantang. Dua orang di sisi Hua Feng tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng dan Tian Kui tidak mengatakan apa-apa. Mereka pasti tahu bagaimana situasinya akan berkembang saat ini. Dua perwakilan Hua Feng saling memandang. Feng Yun adalah lawan yang licik dan kuat. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang bahkan jika mereka melawannya. Mereka mungkin juga bergabung dengan kekuatan Star Cloud untuk melenyapkannya terlebih dahulu. Kemudian, Hua Feng masih memiliki peluang untuk menang melawan Star Cloud. Peluang untuk menang lebih baik daripada tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Yun Feng dengan tajam menangkap perubahan ekspresi tim Hua Feng. Dia segera berkata dengan suara rendah, kakak senior Tian Kui, sepertinya kita akan memiliki 4 musuh. Wajah Tian Kui menjadi gelap. Kemudian, tim Hua Feng berkata, tentu. Dua prajurit dari Star Cloud School tertawa terbahak-bahak dan keduanya mengeluarkan senjata mereka. Feng Yun, 2 lawan 4. Apakah Anda memiliki peluang untuk menang? Tunggu saja untuk dihilangkan. Begitu dia mengatakan itu, dua prajurit dari Star Cloud School telah menyerang dengan cepat. Para prajurit Hua Feng juga bergerak dan mengikuti mereka. Yun Feng tiba-tiba mundur selusin langkah dan menjauhkan diri. Tubuh Tian Kui melangkah maju dan memblokir semua daya tembak di depan Yun Feng. Tian Kui meninju dan bentrok dengan prajurit Hua Feng. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dengan lembut dan mengeluarkan senjatanya, mengayunkannya ke kanan dengan ganas. Dentang, suara gesekan antara senjata itu menusuk telinga. Namun, kedua prajurit itu menyerang pada saat bersamaan. Tian Kui tidak bisa menolak sama sekali. Pergelangan tangannya bergetar hebat dan tubuhnya sudah mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, ketiga prajurit itu semuanya menyerang. Perisai bumi, Yun Feng tiba-tiba berteriak. Perisai bumi melindungi Tian Kui dengan kuat di dalam. Serangan ketiga prajurit itu semuanya mengenai perisai bumi. Earth Shield hancur di bawah serangan sengit. Tian Kui juga mengambil kesempatan ini untuk menghindar sekali, tapi panah api. Dengan teriakan geram, panah api yang menderu tiba-tiba datang dari belakang, membawa suara angin menderu dan api yang menderu. Itu sudah mengenai tubuh Tian Kui saat Earth Shield runtuh. Tubuh Tian Kui tiba-tiba dikirim terbang menuju suatu tempat di luar lingkaran merah dalam keadaan linglung. Dengan serius, Rong Xin tiba-tiba berteriak saat melihat pemandangan ini. 2 lawan 4, beraninya mereka menyerang. Apakah Tian Kui tersingkir begitu saja? Benar-benar lelucon. Jika adik perempuannya dibiarkan sendiri, itu akan menjadi 1 lawan 4.